dari kelas 11 akuntansi 3 nomor absen 30. Saya dari kelompok 7 akan membahas mengenai penjelajahan samudera bangsa Belanda. Sebelum kita membahas tentang rute penjelajahan samudera bangsa Belanda, pasti teman-teman penasaran kan tentang pertanyaan mengapa sih Belanda sangat datang terlambat ke Indonesia bila dibandingkan dengan bangsa Portugis dan Spanyol? Yuk kita cari jawabannya. Karena pada abad ke-15 Belanda masih menjadi vasal Spanyol. Berbagai gerakan terus dilakukan oleh Belanda untuk melepaskan diri dari Spanyol, yang kemudian dikenal dengan Revolusi 80 tahun. Revolusi ini dimulai pada tahun 1566. Di tengah-tengah revolusi tersebut, kegiatan perdagangan orang-orang Belanda di Eropa, terutama di pusat perdagangan di Lisabon, terus berkembang dan masih berjalan normal seperti biasanya. Belanda pun tidak menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Namun, pada saat Portugis di bawah kekuasaan Spanyol, Belanda dilarang lagi untuk berdagang di kota Lisabon. Dengan demikian, Belanda menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Belanda harus berusaha untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut seperti yang telah dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Sehingga orang-orang Belanda pun akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar pergi ke dunia timur atau tanah hijau. Adapun beberapa tokoh yang berperan penting dalam penjajahan samudera bangsa Belanda, antara lain yang pertama adalah Willem Barents. Dia memulai penjajahan sekitar tahun 1594. Barents sendiri merupakan tokoh yang pertama kali melakukan penjelajahan samudera. Dia menyusuri antara pantai Siberia dan Pulau Valles yang mencari daerah timur melalui jalur utara. Namun sayang, Barents gagal dan memutuskan untuk kembali ke Belanda. Tetapi dia malah meninggal dunia dalam perjalanannya. Nah, tokoh yang kedua pasti teman-teman tidak asing dong dengan tokoh di atas. Ya, Cornelis de Houtman. Dia memulai pelayarannya pada tahun 1596. Cornelis de Houtman merupakan tokoh yang pertama kali berhasil mendarat di Nusantara, tepatnya di Banten pada tanggal 27 Juni 1596, dengan dibantu oleh Jan Hagen van Ansaten. Rute yang dilalui oleh Cornelis de Houtman yaitu Belanda, Pantai Barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan yang terakhir adalah Banten. Pada saat berada di Banten, Cornelis de Houtman disambut dengan baik karena niatnya yang hanya ingin berdagang. Pada waktu itu, di kerajaan Banten bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Abdul Mubakir Mahmud Abdul Qadir. Dengan begitu, Cornelis de Houtman melihat pelabuhan Banten yang sangat strategis dan dia mulai berambisi untuk memonopolikan perdagangan di Banten. Ditambah lagi, sikap rombongannya yang berubah menjadi kasar yang membuat penduduk di Banten merasa tidak suka atau risih. Sehingga penduduk Banten mengusir rombongan Cornelis de Houtman dari Nusantara. Nah, selanjutnya tokoh yang ketiga adalah Jacob van Heemskerck. Pada tahun 1598, Jacob van Heemskerck bersama armadanya berhasil mendarat di Nusantara dan tiba di Banten. Namun, berbanding terbalik dengan Cornelis de Houtman, Van Heemskerck lebih berhati-hati dan dia sudah mempelajari dari Cornelis de Houtman serta lebih bersahabat. Hal itu tentu saja membuat rakyat Banten menerima rombongan dari Jacob van Heemskerck. Nah, selanjutnya pada tahun 1599, pelayaran kembali dilakukan kali ini menuju Maluku yang dipimpin oleh Jacob van
disambut baik oleh rakyat Maluku, sehingga Cekavanek mendapatkan keuntungan yang berlipat dari pelayaran dan perdagangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Minum sirup dengan selasi. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.